Genbi Kalsel, seluruh Genbi Kalsel 2021, yaitu dengan tema Introducing Genbi Kalsel 2021. Ya, yang pertama mungkin perkenalan dulu ya dari struktural. Jadi yang pertama kita berikan kesempatan kepada Ketua Umum Genbi Kalsel 2021, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Bang. Pagi. Kita perkenalan singkat aja. Perkenalkan, namaku Muhammad Suhaidi, biasa dipanggil Suhai. Aku dari UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah, tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum Genbi Kalsel 2021. Ya, terima kasih Kak Muhammad Suhaidi. Selanjutnya nih, kita berikan kesempatan untuk Wakil Ketua Umum Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama aku Ahmad Rahmatillah, biasa dipanggil Rahmat. Aku dari Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya dari jurusan akuntansi semester 6. Nah, di Genbi 2021 ini aku diamanahi sebagai Ketua Umum Wilayah di Kalsel 2021. Mungkin itu sajalah. Salam kenal semuanya. Maaf lah putus-putus nih jaringannya. Ya, salam kenal Kak Rahmat. Oke, tadi udah dari Wakil Ketua Umum. Selanjutnya saya sendiri, jadi untuk perkenalkan untuk Sekretaris Umum Genbi Kalsel, Sekretaris Umum 1 Genbi Kalsel 2021, saya sendiri Alia Audina. Alhamdulillah tahun ini diberi amanah untuk jadi sekretaris di Genbi Kalsel 2021. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya berada di semester 6. Ya. Selanjutnya kepada Sekretaris 2 Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatun, biasa dipanggil Fatun. Saya mahasiswa S1 di Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin yang menempuh di semester 6. Dan sekarang saya mendapat amanah di Genbi 2021 sebagai Sekretaris Umum 2. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Siti Fatun. Oke, selanjutnya kita masuk perkenalan bidang nih. Jadi yang pertama, Genbi Kalsel itu mempunyai bidang kaderisasi. Nah, untuk Ketua Bidang Kaderisasi Genbi Kalsel 2021, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky. Saya selaku Ketua Bidang Kaderisasi dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Salam kenal, semangat. Ya, salam kenal. Selanjutnya nih, ada Sekretaris Bidangnya, Sekretaris Bidang Kaderisasi. Kepada Sekretaris Bidang Kaderisasi, dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengarkah, moderator? Terdengar. Ya, perkenalkan saya Nadia Anggraini yang mendampingi Bang Miftahul Rizky selama 1 periode di Genbi Kalsel 2021 nanti. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan manajemen, sekarang lagi di semester 6. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kak Nadia. Oke, selanjutnya nih, di Genbi Kalsel ada bidang kewirausahaan atau disebut dengan KWU. Kepada Ketua Bidang Kewirausahaan Genbi Kalsel 2021, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Salam kenal semuanya. Saya Muhammad Hambali, S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, sekarang semester 6, asal daerah dari Barito Kuala, tepatnya di Kecamatan Anjir Pasar. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Hambali. Selanjutnya nih, ada sekretaris bidangnya. Kepada sekretaris bidang KWU wilayah, dipersilakan. Baik, salam kenal semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Mayani. Biasanya anak-anak Genbi panggilnya Rismo. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Hukum. Tahun ini Alhamdulillah membersamai Ketua Bidang KWU, menjadi Sekretaris Bidang KWU Wilayah. Terima kasih, salam kenal. Iya, salam kenal. Nah, selanjutnya nih, di Genbi Kalsel ada bidang kesehatan dan lingkungan. Kepada Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oh, pagi-pagi harus ceria nih. Ini kan agenda pertama kita, meet pertama kita. Ayo, mana suaranya? Boleh buka mikrofonnya dulu dong. Sebentar. Halo, Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Sudah, tenang. Oke, perkenalkan, nama aku Magfiratul Husna. Saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat semester 6. Alhamdulillah di kepengurusan Genbi tahun 2021 ini dipercaya menjadi Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Wilayah Genbi Kalsel tahun 2021. Salam kenal semuanya. Nah, salam kenal. Salam kenal juga, Kak. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih nih ke bidang pendidikan. Nah, kepada Ketua Bidang Pendidikan Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama aku Panji Ansari. Aku tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan mengambil pendidikan di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan alhamdulillah aku diamanahi sebagai Ketua Bidang Pendidikan Wilayah. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak. Nah, selanjutnya nih ada sekbidnya, Sekretaris Bidang Genbi Kalsel, bidang pendidikan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ina Putri Aminuddin, biasa dipanggil Ina. Aku dari Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, semester 6. Dan alhamdulillah di Genbi Kalsel 2021, aku diamanahi sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan Wilayah. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semuanya. Oh iya teman-teman, tadi terlewat ya Sekretaris Bidang Kesehatan dan Lingkungan, itu ada Kasali. Kepada Kasali dipersilakan. Halo, kenalin nama aku Solinanda Setia Atmaja. Bisa dipanggil Nanda atau bisa dipanggil Setia juga boleh. Aku di jurusan Manajemen Universitas Lambung Mangkurat, semester 6. Sekian dari aku, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, yang paling terakhir nih, di Genbi Kalsel ada bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi atau disebut Huminfo. Kepada Ketua Bidang Huminfo Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Aya. Selamat pagi kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, Kakanda, Adinda yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Terlebih dahulu perkenalkan saya Said Haidir, mahasiswa aktif Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan saat ini adalah sebuah tantangan besar bagi saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Bidang Huminfo, Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang bagian media-media ini. Terima kasih Kak Alia, itu aja. Iya, terima kasih Kak Said. Nah, di Huminfo juga ada sekbidnya nih teman-teman, sama seperti bidang sebelumnya. Kepada Sekretaris Bidang Huminfo Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sesa Maulida Sofian, biasa dipanggil Sesa. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, di sini saya menjabat sebagai Sekretaris Bidang Huminfo. Iya, terima kasih. Iya, oke. Teman-teman, tadi ada yang merasa terlewat nggak? Ada yang ketinggalan nggak dari struktural nih? Biasanya kan di organisasi itu ada nih beberapa struktural inti. Ada yang merasa, ada yang nggak tadi? Ada yang tertinggal atau nggak? Bendaharanya kan? Bendahara. Ya. Berarti menyimak ya semua ya?
bagus. Oke, karena ini salah satu yang sangat penting di Genbi Kalsel ya, pendanaan Genbi Kalsel, kita persilakan kepada Bendahara Umum Genbi Kalsel 2021, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum semuanya. Mana suaranya? Waalaikumsalam. Oke, salam kenal semuanya ya. Perkenalkan, saya Maulida Ahadina. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Perbankan Syariah. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Bendahara Umum. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hadina. Oke, tadi udah ya diperkenalkan struktural di Genbi Kalsel 2021. Ada yang tahu nggak kenapa mereka semua jadi pengurus struktural nih di Genbi Kalsel 2021? Salah nggak apa-apa. Ayo. Izin jawab, Kak. Ya, boleh. Menurut saya kan, ulun Saidika, menurut ulun karena mereka sudah 2 periode di Genbi Kalsel ini. Ya, benar Saidika. Jadi kakak-kakak yang tadi itu adalah Genbi Kalsel 2020 yang punya kesempatan untuk melanjutkan di Genbi Kalsel 2021. Jadi mereka jadi pengurus di Genbi Kalsel ya, jadi fungsio dan pengurus bidang serta sekretaris bidangnya. Oke, selanjutnya nih, karena kita sudah berkenalan, kita memasuki sesi yang pertama. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu ya sesi-sesinya, teknisnya Meet hari ini. Yang pertama itu setelah pengenalan, kita ada 2 sesi. Jadi yang sesi pertama itu adalah penjelasan dan materi nih dari masing-masing kakak-kakaknya nanti. Setiap orang ada penjelasan. Kemudian dilanjut sesi kedua. Sesi kedua itu adalah pertanyaan nih dari kalian. Jadi waktunya adalah 30 menit. Terserah kalian mau tanya apa. Format pertanyaannya itu sebutkan nama, asal universitas, pertanyaannya apa, dan ditunjukkan kepada siapa. Kemudian cara pertanyaannya nih bisa lewat raise hand atau langsung ketik di kolom komentar ya. Jadi pilih aja, kalau misalnya kalian bisa off cam, raise hand langsung aja, tapi kalau misalnya berhalangan bisa lewat chat kolom komentar. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait teknisnya? Oke, kayaknya udah paham semua ya. Kalau udah paham nih bisa dilanjut. Udah paham belum? Alhamdulillah sudah paham, Kak. Oke. Langsung saja lah kalau gitu, kita masuk ke sesi pertama. Jadi sesi pertama akan diawali penjelasan oleh Ketua Umum Genbi Kalsel 2021, Kak Muhammad Suhaidi. Kepada Kak Muhammad Suhaidi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada kawan-kawan semuanya yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada meet perdana kita yang pertama pada hari ini. Sebelumnya aku ucapkan mohon maaf dulu karena kita sudah berjalan lebih dari 1 bulan sejak pengumuman awal, namun karena masih tidak adanya kepastian tentang inaugurasi, makanya kami dari pengurus wilayah memutuskan untuk mengadakan acara pada hari ini, guna mengenalkan kepada kawan-kawan terkait sistem kerja dari Genbi 2021. Perkenalan juga dari mereka mengenai bidangnya gitu, untuk nanti open recruitment. Oke, yang pertama langsung aja kita beri kesempatan kepada bidang kaderisasi Genbi Kalsel 2021 kepada Kak Miftahul Rizky, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Alia Adina selaku Sekretaris 1 Genbi Kalsel Wilayah. Wah, tadi ini aku habis scroll atau swipe layar HP kuning sampai ujung melihat muha-muha Genbi. Ini siap banget lah nih. Apa saling membersamai dalam sebuah kegiatan Genbi selama 1 periode ke depan. Bujuran lah, kayak itu. Harus. Baik. Terkait bidang kaderisasi, sudah ada yang tahu kah untuk bidang kaderisasi ini kira-kira?
Belum. Belum tahu. Masa belum. Baik, saya sedikit jelaskan terkait bidang kaderisasi. Agak gugup pembawaanku menyampaikan kebutuhan kami karena orang-orangnya ini orang-orang yang profesional yang ibaratnya tuh terpilih dari hampir setiap unit itu kan ibaratnya ada 100 sampai 500 orang gitu Jadi ya kalau bidang kaderisasi kurang lebihnya kayak kaderisasi di organisasi yang mungkin ada di tempat kalian. Nah, dan kegiatannya pun ibaratnya lah yang kita lakukan dalam kaderisasi ini dari Genbi untuk Genbi bahasanya tuh. Maksudnya tuh kalau bidang yang lain kan contoh misalnya bidang pendidikan, impact yang diberikan untuk kegiatan mereka itu keluar ibaratnya tuh ke pendidikannya langsung. Nah, kalau kaderisasi di dalam Genbi khususnya kegiatannya tuh ya untuk Genbi sendiri. Nah, lebih jelasnya ibaratnya kalian bisa membaca di SOP dan kadang aku bacakan semuanya juga karena ada keterbatasan waktu. Nah, setelah itu terkait bidang kaderisasi ini program kerjanya kan sebentar. Mohon maaf Kanda Ahur kamera pian di dalam booklet. Kenapa? Nah, mau sudah nih kamera pian sudah Kanda. Ya terima kasih Kanda lanjutkan. Oke. Siap. Nah, terkait gambaran program kerja tahun lalu, di sana ada kayak Genbi Fund. Genbi Fund itu isinya kegiatan olahraga dan kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh kader ya yang tugasnya sesuai dari tugas dan fungsi kader kayak pembinaan dan pengembangan seluruh ketentuan Genbi Kalsel dan yang lainnya bisa dibaca di buklet. Terus ada Genbi Award memberikan reward kepada para Genbi yang berpartisipasi pada setiap kegiatan. Nah, di sini ini ada orang-orang yang dapat Genbi Award itu kayak Kak Suhai selaku Genbi Teladan pada tahun yang lalu dan bukti keteladanan beliau ialah dia jadi ketua umum sekarang dalam Genbi wilayah. Nah, tepuk tangan dulu untuk ketua umum kita. Terus ada bonding di bukan santai para anggota Genbi tahun dulu sempat tidak bisa terlaksana karena kita mengadakan kegiatan juga harus koordinasi ke Bank Indonesia. Jadi ibaratnya kita karena di wilayah maka perizinan itu agak sedikit ketat. Nah, jadi bisa dipahami lah kawan. Terus ada Genbi 17-an. Genbi 17-an yaitu Genbi yang diadakan pada saat kegiatan kemerdekaan. Ya, lomba-lombanya di situ ada samba, 1 menit berbahasa, dan kegiatan lainnya kayak ada tarik tambang, kegiatan lomba karung. Intinya kita kayak memeriahkan 17 Agustus dengan lomba-lomba dan hadiah-hadiah yang tujuannya untuk motivasi para Genbi untuk tetap aktif dan saling bekerjasama dalam sebuah kegiatan nantinya. Ada Genbi religi. Nah, mungkin sekedar info, kalau ada yang bertakun ada kakak bidang keagamaan. Nah, untuk bidang keagamaan dari tahun kemarin untuk kegiatan keagamaan itu diambil alih oleh Genbi kaderisasi. Jadi hal-hal kayak kegiatan, contoh insya Allah ada bukber, mungkin nanti ada spoilernya, itu kami yang ngambil. Nah, untuk itu. Kalau Genbi religi yang di sini nih, ya kayak misal ziarah atau kegiatan religi-religi yang lainnya. Nah, seperti itu. Terus TOT. Nah, TOT ini kegiatan yang sangat ditunggu oleh kawan-kawan Genbi menurutku. Namun sayang tahun kemarin tidak bisa diadakan karena pandemi. Dan kami akan mengusahakan bersama kawan-kawanku nanti yang jika ada yang berminat untuk masuk ke kaderisasi untuk merealisasikannya dalam sebuah kegiatan TOT. Karena di TOT itu kita banyak diajarkan terkait kepemimpinan, terkait Bank Indonesia itu secara lebih jelasnya di mana, dan hal yang lainnya. Pokoknya kalau aku lihat videonya tuh ada videonya, silahkan scroll jadi IG Genbi tuh, wow keren banget itu harus ada tuh Bang tahun ini. Dan nanti yang masuk di bidang kader bisa memberi sama aku untuk bisa merealisasikannya bersama Bank Indonesia. Dan yang terakhir di situ tuh ada share on, kegiatan sharing secara online dengan pemateri yang materi-materinya pasti tidak jauh dari Genbi juga. Pokoknya Genbi ini kalau bahasanya dari rakyat untuk rakyat. Terus kalau di sini dari Genbi untuk Genbi sendiri, nah itu lah. Dan BI juga kenanya. Nah, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Sakbitku Nadia Anggraini. Kepada dia dipersilahkan. Iya, sebelumnya terima kasih Kakasihku
Ya, nah di sini biasa kalau ada kepala itu pasti ada untuk mendampinginya. Nah di sini aku sebagai tulang rusuknya Ahur atau aku yang akan mendampingi Ahur selama 1 tahun ke depan di periode Genbi Kalsel 2021. Nah tadi Abang Ahur tadi sudah menjelaskan loh beberapa program kerja dari kaderisasi. Nah, di sini kami menekankan sudah siap nih untuk merangkul anak-anak Genbi Kalsel untuk bisa masuk ke bidang kaderisasi. Tapi tentunya bidang kaderisasi juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang tentunya harus dimiliki. Nah, yang pertama memiliki kriteria memiliki ketertarikan terhadap bidang kaderisasi sendiri. Kemudian yang kedua dapat bertanggung jawab pada tugas-tugas yang nantinya akan diberikan oleh Kakanda Ahur dan saya sendiri. Kemudian yang ketiga memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat dapat memahami SOP dan program kerja dari bidang kaderisasi dengan baik dan benar. Yang kelima memiliki jiwa kepedulian, toleransi, dan intuisi yang main untuk seluruh anggota dari bidang kaderisasi, karena di sini nanti kaderisasi itu menjadi wadah tempatnya anggota Genbi Kalsel untuk bertukar cerita. Jadi ibaratnya kalau pendidikan itu adalah otaknya, kalau Huminpo adalah wajah dari suatu komunitas, wajah dari Genbi Kalsel, kalau kaderisasi itu sebagai jantungnya dari Genbi Kalsel. Jadi bayangkan seandainya program kerja itu tidak dijalankan dengan cinta, dengan kasih sayang, maka program kerja itu akan jalan sekedar jalan aja kan. Nah, makanya dari itu di sini aku dan pasanganku Ahur mencoba untuk merangkul nih anggota-anggota dari Genbi Kalsel. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Ahur beberapa program kerja. Tapi ada yang ketinggalan Bang Ahur, kita punya Genbi MCK, bukan makan cuci kakus ya, tapi monitoring, counseling, sama controlling. Nah, jadi di sini kriteria yang kita ambil nanti itu adalah orang-orang yang bisa merangkul anggota Genbi Kalsel nantinya. Nah, karena Genbi Kalsel ini adalah bidang internal dari Genbi Kalsel, bidang kaderisasi ini adalah bidang internal dari Genbi Kalsel, yang mana bidang kaderisasi ini adalah bidang yang akan menopang tentang perihal kehilangan. Jadi sudah dipastikan nih kaderisasi anggotanya tidak boleh hilang-hilang. Kalau dari anggota kaderisasi aja hilang-hilang, gimana mau merangkul anggota yang lainnya? Nah, mungkin itu aja Bang Ahur tambahan dari saya sebagai pendamping Bang Ahur di 1 tahun ke depan. Semoga banyak nih anggota-anggota Genbi Kalsel yang melirik bidang kaderisasi dan mencoba sebagai wadah untuk merangkul dan menopang kehilangan-kehilangan yang akan kita alami nanti, tapi mudah-mudahan tidak ada yang hilang ya. Nah, mungkin itu aja dari bidang kaderisasi, kami tunggu kehadirannya di bidang kaderisasi. Terima kasih. Ya, tadi dari penjelasan bidang kaderisasi, bagus banget ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka apa namanya tuh bahasa Banjarnya, berkawanan, ya yang suka berkawanan, atau yang suka itulah bikin proker-proker mengeratkan anggota, itu bisa nanti masuk ke bidang kaderisasi. Nah, selain itu ada kegiatan besar juga di kaderisasi, sama nih kayak bidang yang lain. Jadi bidang yang lain ini juga punya kegiatan yang besar. Nah, oke, lanjut ya kita. Selanjutnya ada bidang kewirausahaan Genbi Kalsel nih, kepada Ketua Bidang dan Sekbid Bidang Kewirausahaan Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Alia. Nah, jadi sekarang kita ke bidang kewirausahaan. Nah, di sini aku sama Kak Rismul atau Kak Mulyani selaku Sekbid. Nah, jadi di sini aku mau menyampaikan terkait dari kewirausahaan. Mungkin dari kawan-kawan kalau mendengar kata kewirausahaan, apakah sudah ada bayangan-bayangan tentang kewirausahaan? Bisa ya? Belum ada Kak. Belum ada. Ya, oke. Nah, jadi kalau untuk kewirausahaan di Genbi Kalsel sendiri, itu memang juga bidang internal dari Genbi Kalsel,
yang nantinya akan mewadahi dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia ini atau kita di Genbi ini untuk kegiatan-kegiatan berwirausaha kayak gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita yang menunjang atau yang mengarah pada kewirausahaan. Nah, nanti akan disampaikan juga oleh Kak Rizka Mulyani terkait dari apa saja sih untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, jadi aku di sini menyampaikan kalau yang di booklet itu bisa dilihat. Jadi aku menyampaikan secara umum saja, nggak sesuai di booklet karena kalau di booklet itu bisa dibaca kayak gitu. Jadi untuk efisiensi waktu juga. Nah, kalau untuk kewirausahaan di sini ada yang mau kami tekankan aja tentang pembagian job desk lah kayak gitu untuk di kewirausahaan. Nah, di sini kita terbagi menjadi dua, yaitu kewirausahaan untuk komisariat dan juga kewirausahaan wilayah. Nah, kalau untuk yang di komisariat itu memang berbagai macam hal memang yang berkaitan dengan kewirausahaan itu bisa digarap di sana kayak gitu. Baik itu berupa benda langsung ataupun mau kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada kewirausahaan sendiri. Nah, kalau untuk di wilayah itu lebih terfokus yang pertama yaitu kepada brand. Nah, jadi hal-hal yang mencakup ataupun yang berkaitan dengan brand itu ke wilayah kayak gitu. Jadi kita memang ada pembagiannya. Jadi kita nanti juga akan kita adakan untuk diskusi-diskusi baik itu dari kami di wilayah dan juga di komisariat agar kita balance kayak gitu dalam melaksanakan program kerjanya. Nah, terkait dari kewirausahaan juga yang mau gabung nanti bisa gabung bersama kami insya Allah yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Rizka Mulyani. Setelah ini tidak panjang lebar dari aku, sekian aja demi efisiensi waktu. Selanjutnya Kak Rizka Mulyani, silahkan Kak semua. Oke, terima kasih Abi Hambali. Selanjutnya kita lanjut ya. Untuk program kerja KWU, aku kasih gambaran untuk yang tahun lalu ya. Kita juga ada branding produk berupa PDL. Ini mungkin aku liatin aja deh ke kamera. Kelihatan nggak? Nah, ini yang ulun pakai ini kalau Kak. Ya, Kak Ahur. Oke, lanjut. Nah, ini PDL Genbi tahun kemarin biasanya kita pakai itu buat kegiatan lapangan di samping PDH. Kemudian kita juga ada punya stiker, nih, belum dibuka ini stiker ya. Kemudian ada gantungan kunci, dan yang paling sering kita pakai nih, kalau misalnya anak-anak Genbi berkegiatan ada masker. Nah, jadi teman-teman, jadi teman-teman kalau misalkan KWU itu, kalau KWU wilayah ya seperti dikata oleh Kak Hambali tadi, bahwa besarnya kita itu branding produk Genbi, berupa barang-barang seperti yang bisa dipakai, misalkan kayak masker tadi, PDL, terus gantungan kunci, dan lain-lainnya. Nah, untuk tahun ini kita tetap branding produk Genbi juga, dan insya Allah tahun ini kita bakal launching something new dari produk-produk tahun kemarin. Nah, selain kegiatan yang kita bikin produk, kita jualan ya bahasanya, tapi kita juga bikin nih kegiatan semacam webinar, terus kita ada bikin visit UMKM tahun kemarin, terus ada juga sharing tentang kewirausahaan. Untuk tahun ini kita tetap juga adakan visit UMKM, kita juga adakan Varsity Tour. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa itu Varsity Tour, bisa deh kalian join di bidang KWU buat tahu nih apa sih Varsity Tour dan gimana sih kegiatannya dan semenarik apa kegiatannya. Oke, lanjut. Nah, untuk persyaratan masuk bidang KWU sendiri, itu aku yakin teman-teman di sini udah yang terbaik dari yang terbaik, jadi aku percaya teman-teman nih punya ide-ide gila buat bisa kita aplikasikan di Genbi, khususnya bidang KWU. Contohnya mungkin kalian punya ide buat bikin produk apa nih Kak yang ada unsur-unsur Genbi-nya, dan bisa menjadikan profit nih buat kita sendiri. Karena jargon di KWU sendiri adalah cuan-cuan berkah. Nah, jadi teman-teman jangan lupa buat join bidang KWU ya. Baik, terima kasih moderator. Ya, tadi terima kasih untuk Kak Rizka Mulyani dan Kak Muhammad Hambali. Tadi udah memaparkan mengenai KWU wilayah ya. Wah, mantap jargonnya ya tadi, cuan-cuan berkah. Oke.
Ya, nanti kalau ada pertanyaan mengenai kewirausahaan bisa ditanyakan ya teman-teman di sesi kedua. Oke, selanjutnya kita move nih ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kesehatan dan lingkungan Genbi Kalsel 2021. Nah, kepada Kak Mafiratul Husna dan Sekbidnya Kak Salinanda Setiatmaja dipersilakan. Terima kasih Kak Alia. Halo semuanya. Boleh open mic-nya dong. Halo. Halo, Kak. Ya. Halo Kak. Sebelumnya aku mau Kakak. ucapin selamat datang nih di keluarga besar Genbi Kalsel tahun 2020. Semoga kalian enjoy 1 tahun ke depan dan dapat berkontribusi secara maksimal. Yakin aja ini semua orang-orang terpilih yang udah ngelewatin seleksi berkas dan seleksi wawancara. Jadi maksimalkan kepengurusan di tahun ini dengan maksimal ya. Tadi kita udah mendengar pemaparan dari beberapa bidang. Boleh nih ice breaking dulu ya. Aku ada sedikit pantun nih. Kalau aku selesai 1 bait, boleh kalian sahut di cakep gitu ya. Belum. Berburu kancil di tengah hutan. Cakep. Kancil didapat di bawah paman. Cakep. Salam kenal, wahai teman-teman. Iya, cakep. Assalamualaikum. Kami ucapkan. Waalaikumsalam. Balas. Kena aja dulu pembalasannya waktu nakena cari Ibu Alia kita. Sudahin lah dulu. Jadi perkenalkan nama aku Vira. Tadi mungkin udah di kepengurusan tahun sebelumnya aku dipercaya jadi anggota Kesling wilayah. Nah di kepengurusan tahun ini aku dipercaya menjadi kepala bidang Kesling wilayah tahun 2021 bersama teman aku Salinanda Setiatmaja. Halo Pak. Halo. Iya. Langsung saja ya, kita masuk pada pembahasan apa sih itu bidang Kesling. Nah, jadi apa nih? Ada yang tahu Kak sudah bidang Kesling itu apa kepanjangannya? Kesehatan dan lingkungan. Kesehatan dan lingkungan. Oh iya, Janatul Adni lawan Emma masuk Kesling kah Kena? Gas. Masuk gas. Tanya itu. Iya, jadi kalau Booking di duluan. malah jadi kalau di Genbi official, Genbi di luar itu ini terpecah jadi 2 bidang. Ada bidang kesehatan masyarakat sama bidang sosial masyarakat. Namun pada implementasinya biasanya 2 bidang itu berkolaborasi juga. Sedangkan di Genbi Kalsel ini diefektifkan menjadi 1 bidang, bidang kesehatan lingkungan. Namun nanti di dalam implementasinya juga kita melakukan pemecahan. Ada yang khusus di kesehatan, ada yang di lingkungan. Ini bertujuan untuk lebih fokus pada tupoksinya masing-masing. Karena ini kita bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti program-program pengabdian masyarakat. Nah, untuk tugas dan fungsi bidang Keslingnya sendiri mungkin bisa dibaca di SOP ya. Yang menjadi signature dari bidang Kesling itu sendiri adalah Bersih Indonesia. Itu adalah program akbar dari bidang kita. Bersih Indonesia ini adalah sebuah program yang langsung berhubungan dengan Bank Indonesia seperti yang telah dipaparkan oleh Kak Alia tadi. Itu nanti diajukan proposal. Nah, untuk Bersih Indonesia tahun 2020 itu kami udah coba mendraft, namun sayang nggak bisa dilaksanakan karena masih masa pandemi kan, masih bingung waktu itu transisinya. Kalau sekarang tahun 2021 karena kuliah pun udah ada wacana untuk offline, kita berdoa banget semoga Bersih Indonesia bisa goal ya. Nah, untuk di tahun 2019 sendiri, karena belum pandemi, Bersih Indonesia itu kunjungan ke sekolahnya itu yang ada di pelosok. Jadi kita untuk aksesnya sendiri kita pakai kelotok. Kita memberi bantuan berupa alat-alat kebersihan, buku, dan sosialisasi mengenai kebang sentralan itu sendiri. Nah, di draft tahun 2020-nya sendiri, spoiler nih ya, kita mencoba untuk berinovasi yaitu memasuki sektor pariwisata. Jadi sejalan banget nih sama karya kreatif Indonesia. Siapa yang tahu nih karya kreatif Indonesia yang dilaksanakan oleh BI pada bulan Maret lalu ya. Tapi nanti di Juni juga insya Allah akan dilaksanakan. Nah, untuk program kerja tahun lalu, selain Bersih Indonesia yang udah didraftkan, itu ada Genbi Sehat. Dalam penerapannya, Genbi Sehat ini
bernama GISMA, Genbi Sunday Millennial Health. Biasanya kita adain program kerja ini di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Nah, di kloter pertama kita ngadain senam, itu senam anggota Genbi. Nah, di kloter kedua kita ngadain mainan tradisional kayak ajak tukup dan lain-lain. Kita mencoba untuk memasukkan permainan-permainan tradisional kembali gitu. Untuk diskusi online terdiri dari 2 kloter juga, lumayan banyak nih. Yang pertama itu membahas mengenai, waktu itu masih masa new normal, kita ngehadirin dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus yang kedua, kita juga ada diskusi mengenai hedonisme. Kita kan ada nih diberi bekal uang beasiswa. Nah, itu temanya kita langsung masuk ke hedonisme, bagaimana mengelola keuangan dengan baik waktu itu. Selain itu juga ada bincang hangat. Mungkin Genbi-Genbi yang tahun kemarin juga pasti memorable banget kan, M3 Memori Malam Minggu. Nah, itu acaranya seru banget, kita kemas dengan entertain gitu dan berhasil meraih peserta sekitar 70-an. Padahal itu masih pada di kampung, dari ABJB datang ke Banjarmasin gitu. Jadi alhamdulillah banget, waktu itu kita angkat tema mengenai insecure. Nah, seperti yang kita ketahui kan, Genbi ini punya 3 pilar, agent of change, frontliner, dan future leader. Nah, kita berusaha untuk memantaskan anggota Genbi kan di diri masing-masing anak muda ini kan pasti ada insecure ya, sedikit banyaknya. Nah, kita coba untuk mengangkat tema itu karena dirasa itu tema yang relate banget sama kita dengan narasumber Kak Flora. Mungkin dari FKG ada yang tahu nih, kakak tingkatnya itu Kak Flora, Miss Culture for Heritage International tahun 2019. Terus ada gerakan cinta sungai, Genbi Green School menanam pohon, ada Genbi peduli juga seperti donasi-donasi kita yang udah kita laksanain kemarin itu langsung berkolaborasi dengan Genbi NTT dan Genbi Malang. Untuk penyalurannya sudah dilaksanakan, namun untuk dokumentasinya secepatnya akan diupload dan dikonfirmasi lagi kepada teman-teman karena mereka akan turun juga beberapa hari ini, turun langsung dalam penyalurannya ke lapangan. Nah, waktu pada ingat nih, waktu bencana di Barabai kemarin juga Genbi melaksanakan open donasi. Nah, itu lumayan tuh dana yang terkumpul dan kita langsung kunjungan ke Barabainya itu sendiri. Alhamdulillah kita bersinergi bersama Genbi Kalteng. Waktu itu bentuk kegiatan yang kita laksanakan di Barabai ada trauma healing. Jadi kita langsung menjadikan anak-anak sebagai target utama kita. Nah, di sana kita mencoba untuk merasuki ini apa pemikiran mereka melalui kegiatan menggambar. Nah, di sana, guys, for your information, waktu itu mereka menggambarnya banyak yang gunung, terus ada air. Nah, kita tanyakan itu kenapa, terus ternyata mereka ceritain waktu itu air tiba-tiba langsung naik. Nah, gitu. Jadi, Kesling ini lebih ke arah pengabdian masyarakat. Tujuan kami waktu itu awalnya ingin ke sana karena ingin memberikan energi untuk mereka. Karena Genbi kan energi untuk negeri, tapi tanpa sengaja malah kami yang ke sana yang diberikan energi dari mereka gitu. Karena kan yang kami sendiri di Banjarmasin cuman paling ayani doang yang banjir, paling macet yang kita rasain. Tapi setelah kami ke Barabai itu kami ngerasain langsung dan lihat langsung gitu loh, merasakan atmosfer benar-benar yang ada di sana. Itu sih titik yang benar-benar aku kayak aku berada di tempat yang tepat ini, Kesling gitu. Sebenarnya semua bidang di Genbi Culture itu merupakan pengabdian masyarakat kayak pendidikan dengan Genbi mengajarnya, kayak KWU, kayak kaderisasi lebih ke internal maupun eksternalnya. Di Kesling ini lebih ke secara umum pengabdian masyarakat. Bagi kalian nih, terutama yang dari background ada yang kesehatan masyarakat, ada yang FKG, boleh banget nih untuk join. Kami perlu banget inovasi-inovasi dari kalian. Karena aku sendiri pun, background aku, Fakultas Hukum, dan sekretaris aku dari manajemen, jadi nggak menutup kemungkinan yang nggak background kesehatan pun masih bisa ikut di Kesling. Gitu sih. Jadi Kesling itu bukan cuman untuk bersihin sampah ya. Boleh untuk kriteria keanggotaan yang kami cari disampaikan oleh Brother. Silakan Brother. Oke, makasih Sister.
Nah, tadi kan sudah dijelasin nih tentang proker sama apa itu Castling. Nah, jadinya kita bakalan ada kriteria nih yang kita ambil di Castling sendiri. Soalnya kan di Castling tadi prokernya gede-gede, jadi ya wajar lah kalau kriterianya agak susah. Tapi ya ini nggak apa-apa misalnya kalian nggak punya, tapi harapan kita kalau yang kalian punya, alhamdulillah. Nah, yang pertama itu adalah memiliki ketertarikan dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Nah, sebagaimana namanya, sebagai kesehatan dan lingkungan, kalian harus mempunyai ketertarikan terhadap kesehatan dan lingkungan terlebih dahulu. Nah, kemudian memiliki kemauan untuk belajar dan mencari tahu hal baru, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. Nah, di sini kalian juga dituntut untuk mencari tahu hal-hal baru, terus berinovasi untuk mengembangkan bidang Castling di tahun 2021 ini. Nah, yang selanjutnya adalah dapat bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, proker dari Castling tadi kan besar-besar nih, jadi diperlukan tanggung jawab yang besar untuk mengampu sebuah tugas yang diberikan nanti. Jadi nanti diharapkan untuk kalian semua, bukan hanya Castling aja sih, itu dapat bertanggung jawab, ikut aktif dalam Genbi sampai akhir, jangan cuma setengah-setengah aja. Soalnya kan banyak juga nih yang gagal, yang kursinya kalian ambil tapi kalian tidak aktif, sama aja kan kalian tidak menghargai mereka-mereka yang gagal. Nah, berikutnya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, sebagaimana juga di proker kita ada pengabdian masyarakat, jadi kita di sini mengharapkan kalau anggota Genbi yang ada di Castling ini bisa berkomunikasi dengan baik. Kan juga nanti berhubungan dengan masyarakat luar, jadi harus berkomunikasi dengan baik dan benar kayak gitu. Nah, selanjutnya dapat memahami program kerja Castling dengan baik dan benar. Sebagai anggota Castling kan juga harus tahu nih bagaimana seluk-beluk dari proker-prokernya. Jangan cuma tahu, oh ini cuma ada proker ini, tapi nanti pas ditanyain orang, kalian nggak tahu tuh isi proker itu kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Nah, jadi kalian harus mengetahui seluk-beluk dari proker Castling sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki jiwa kepedulian yang besar terhadap sesama. Sebagaimana nama kita tadi, kita berfokus pada pengabdian masyarakat, jadi kita harus memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Nah, selanjutnya ada dapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, terutama pengurus Genbi dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Nah, di sini anggota Castling sendiri harus menjadi role model dari anggota Genbi sendiri dalam menjaga kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan, dan juga sebagai contoh dari masyarakat. Kita harus mencontohkan, oh kayak gini nih harusnya kita perbuat, oh kayak gini caranya menjaga kesehatan, kayak gitu loh. Nah, selanjutnya adalah memiliki minat dalam sektor pariwisata dan tentunya memiliki hobi traveling. Nah, di Castling sendiri banyak nih kita proker-proker yang jalan-jalan. Nah, contohnya kemarin kita ke Barabai, ke Plehari. Nah, kemarin di Plehari itu juga sekalian jalan-jalan ke pantai. Jadi sering banget di Castling ini traveling dan jalan-jalan. Nah, kemudian mempunyai awareness terhadap kesehatan fisik maupun mental serta lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu yang pasti tentunya tidak terlalu mager. Tapi boleh sih mager. Itu sih yang sangat penting, soalnya kan Castling ini aktif banget, jadi kalian tidak diperbolehkan untuk mager-mager banget, tapi boleh lah sedikit-sedikit mager lah ya. Soalnya aku juga mager biasanya kan ya. Nah, itu tadi adalah kriteria dari yang mau ikut Castling. Nah, kan dilihat dari situ kriterianya berat nih kan ya. Tapi kalau kalian merasa itu di dalam diri kalian belum ada, ya daftar aja lah ya. Kan itu yang kita harapkan aja. Jadinya belum tentu juga aku juga punya semua dari kriteria itu. Jadi kalian jangan takut untuk daftar di Castling. Nah, untuk kelebihan dari bidang Castling sendiri yaitu enak ngerjain proker. Nah, di sini ya, yang kedua adalah mudah dapat proker baru yang dadakan. Nah, kemarin kan juga ada berbagai proker-proker yang sudah dijalankan. Nah, kemudian sejalan dengan proker itu dilaksanakan juga tuh kemarin tuh proker dadakan seperti GSIP, yaitu Genbi Songsong Pariwisata Pantai, yaitu kemarin jalan-jalan setelah dari berkunjung ke korban banjir yang ada di Plehari. Kemudian juga sekalian Genbi bersih-bersih musola, kemarin juga itu ada proker baru dari Castling, karena sekalian aja gitu bersih-bersih di musola yang ada di sana. Nah, kelebihan yang ketiga itu bisa jalan-jalan terus. Nah, kemarin kan juga
prokernya tuh udah banyak yang jalan-jalan tuh. Jadinya insya Allah di tahun ini mudahan banyak juga nih jalan-jalannya. Jadi yang mager-mager tuh bisa lebih aktif lagi lah ya. Dan juga yang suka jalan-jalan bisa tuh daftar ke Kesling karena sering jalan-jalan prokernya. Dan juga kelebihan yang terakhir, punya proker besar yaitu Bersih Indonesia tadi yang sudah disebutkan tadi. Baik, sekian dari saya, Sister. Kembali. Oke, makasih ya Pak Salinanda. Buat teman-teman yang ada pertanyaan nih, feel free untuk tanya di sesi akhir atau boleh aja japri ke aku atau Salinanda ya. Terima kasih. Kembali ke Kak Alia. Oke, terima kasih Kak Vira sama Kak Sali. Tadi panjang banget ya Kesling penjelasannya. Wah, spoilernya bagus nih. Di teman-teman tadi ya. Ya. Nanti kalau mau bertanya mengenai Kesling, langsung aja ya di sesi kedua. Oke, kita lanjut nih ke bidang selanjutnya. Nah, di bidang selanjutnya nih ada bidang pendidikan Genbi Kalsel 2021. Yang suka ngajar-ngajar nih, ayo kumpul-kumpul. Oke, langsung aja ya kita kepada Kak Panji Ansari dan Sekbidnya Kak Ina Putri Aminuddin, dipersilakan. Oke, baik. Cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dalam artian bahwasanya kita sebagai anggota bidang pendidikan mengembangkan dan memberi pengetahuan kepada Genbi Kalsel maupun masyarakat sekitar yang berkaitan dengan program kerja kita. Dan aku mohon maaf juga karena tidak bisa secara dalam artian bercanda, karena menurutku hubungan itu tidak perlu dibercandain, harusnya diseriusin. Iya, iya. Waduh, sorry. Menanyakan apa? Oke, kita lanjut kepada program kerja tahun lalu ya. Ini pembahasan yang menurutku sangat menarik karena di sini kita sangat-sangat berkaitan dengan masyarakat sekitar. Yang pertama itu adalah Genbi Talk, yaitu kita mengadakan yang namanya sharing, baik itu dari kita sendiri maupun juga kita nanti akan mengundang narasumber-narasumber yang berpengalaman. Terus juga kita masuk kepada Genbi Mengajar. Nah, mungkin ini aku yakin teman-teman sekalian pasti suka yang namanya mengajar. Kita akan datang nanti bisa jadi ke sekolahan, bisa jadi ke panti asuhan dan lembaga-lembaga lainnya yang mana kita akan mengajar tentang apa itu Genbi maupun juga dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Selanjutnya kita kepada seminar nasional, itu kita sama mengadakan akan mengundang narasumber-narasumber yang berpengalaman yang terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah sosialisasi beasiswa. Nanti di akhir pengurusan kita akan namanya mengadakan sosialisasi beasiswa. Nanti itu dihandle langsung oleh bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah Genbi Mengajar dan juga capacity building. Nah, aku harap dua program kerja ini adalah program kerja yang bisa dikatakan favoritnya di bidang pendidikan, yang mana capacity building itu kalian dipersiapkan untuk mengupgrade diri kalian dan orang-orang terpilihlah yang bisa bergabung, dan kuharap kalian dari awal ini mempersiapkan diri kalian untuk yang namanya terpilih menjadi ikut capacity building. Dan yang terakhir adalah ini yang paling bagus menurutku, Genbi Mengajar nanti kita akan datang ke desa-desa yang terdapat 3T. Di situ kita selama 4 atau 1 minggu kita di sana mengajar, di sana kita membantu masyarakat, hampir sama dengan organisasi sih, yaitu pengabdian masyarakat. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan, dan aku harap yang bergabung di bidang pendidikan itu adalah orang-orang yang bisa bekerja sama, orang-orang yang saling percaya, orang-orang yang bisa saling menyayangi, dan kita bisa saling memiliki satu sama lain. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan selanjutnya kembali kepada sekbidku, yaitu Ina. Oke, terima kasih. Oke, mungkin tadi Kak Panji udah menjelaskan sedikit tentang gambaran bidang pendidikan. Di sini aku mau jelasin kenapa sih kalian harus masuk bidang pendidikan.
Yang pertama nih, beberapa program kerja dari bidang pendidikan itu berhubungan erat sama Bank Indonesia. Misal seperti yang Kak Panji bilang tadi, leadership camp, terus capacity building, terus sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Nah, terus kalau menurut aku pribadi, karena aku dulu di bidang pendidikan juga, itu kayak lebih ngasah skill public speaking sih, karena ada beberapa program kerja yang emang mengharuskan kita berbicara di depan umum, misalnya seperti Genbi mengajar, terus Genbi talk. Nah, terus untuk syarat masuk bidang pendidikan sendiri, nggak ada syarat khusus. Yang penting kalian ada minat dalam bidang pendidikan, terus ada inovasi program kerja yang akan kalian bawa nanti di bidang pendidikan, dan pastinya sama seperti bidang lain bertanggung jawab dan ada kepekaan dalam sesama anggota pendidikan wilayah. Itu aja sih. Sekian penjelasan dari bidang pendidikan, dikembalikan ke Panji. Oke, mungkin dari Kak Panji ada lagi closing statement dari bidang pendidikan. Apa ya, kalau menurutku simpel aja sih. Aku harap dari anggota yang nanti dipilih, ya tadi kita bisa bekerja sama, kita saling percaya, dan aku jamin apabila kalian ikut bidang pendidikan, kalian akan bahagia. Dan itu aja. Iya, bagus. Ya, tadi udah dijelaskan mengenai bidang pendidikan ya, teman-teman. Untuk pertanyaan nanti di sesi kedua. Oke, kita lanjut nih ke bidang terakhir. Nah, di bidang terakhir ini tadi ada bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Genbi Kalsel 2021. Kepada Kak Said Haidir dan Sekbidnya, Kak Sesa Maulita Sofyan, dipersilakan. Oke, terima kasih Kanda Alia Audina. Kak Sesa, open mic aja kita biar interaktif karena ini terakhir mungkin kawan-kawan sudah ngantuk. Iya kan Kak Sesa? Jadi Iya benar. makanya nih kasihan kawan-kawan sudah mengantuk, sudah kebingungan, sudah banyak nih mungkin yang ingin dikepoin nih dari bidang-bidang yang lain karena kami bidang terakhir. Kata bidang apa tadi, kaderisasi, kamilah wajah dari Genbi Kalsel tersebut. Oke, aku perkenalin dulu sekali lagi, kenalin nama aku Said Haidir dan ini ada Kak Sesa sebagai sekbidku di bidang Huminfo. Halo kawan-kawan. Oke, dari Huminfo tahun ini kita punya tagline yaitu Hits Genbi Kalsel, yaitu Huminfo Inspiring to Share. Nah, gimana nih kita di hits kita nih tahun ini gimana Kak Sesa? Rian. Gimana kita Kak Sesa hits tahun ini nih? Ngapain aja kita rencananya? Banyak sekali ya yang bisa kita kerjain, apalagi kita sebagai garda terdepan dari Genbi, khususnya Genbi Kalsel. Jadi kitalah wajah-wajah dari Genbi. Jadi pastinya nih muka-muka kalian akan terpampang di IG-nya Genbi Kalsel. Nah, ya betul sekali itu. Artinya saat ini kita jadi apa ya? Jadi pengendalinya media sosial Genbi Kalsel nih dari Instagram, YouTube, baik itu. Nanti ada beberapa program-program lainnya. Mungkin saat ini kita ada 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan kerja dan ada program kerja. Mungkin kita spoiler aja nih semuanya biar orang pada tertarik masuk Huminfo. Nah, jadi boleh. Kita mau mencari orang-orang yang memiliki ide kreatif dan percaya diri, dan kita saat ini mencari sosok-sosok di Huminfo itu yang menjadi orang-orang yang bisa hits sesuai dengan tagline kita, yaitu Huminfo Inspiring to Share, dan bisa menjadi role model kita buat sosial media khususnya, gitu kan Kak Sesa? Jadi ya, apa aja nih? Apa aja nih kriterianya nih dulu nih, kasih tahu buat kawan-kawan kita nyari apa aja. Oke, yang penting ya, kalian nih udah pasti tahu ya sosmed ya. Kalian tuh aktif di sosmed. Kemudian nilai plus lagi nih kalau kalian tuh hobi dan jago di bidang editing video, foto, fotografi, videografi, dan juga jurnalis tuh sangat penting ya. Mungkin ada yang pernah nge-admin suatu fanpage gitu. Nah itu sangat terbuka lebar buat kami merekrut anggota-anggota baru. Kemudian juga di sini kita belajar juga bersama-sama, kita mengasah soft skills kita di bidang desain, editing. Jadi jangan takut ya, kita sama-sama belajar juga. Tapi yang lebih kita tekankan juga, kalian yang hobi dan emang jago banget gitu. Benar sekali.
Jadi apa ya, kita saat ini memerlukan orang-orang yang bisa menjadi jurnalis kan. Kak Sesa tadi kan pandai speaking, dan bukan hanya di bidang-bidang lain saja kita perlu speaking, tapi di bidang Huminfo kita perlu speaking. Karena apa? Karena ada kegiatan-kegiatan program kerja yang mungkin sedikit kita spoiler juga. Nanti ada yang namanya itu Hits Podcast. Nah, Huminfo Inspiring to Share Podcast. Jadi kita ada bikin podcast nantinya baru ini, yang mungkin memerlukan kalian nantinya sebagai anggota Huminfo menjadi host dari podcast tersebut. Gitu kan Kak Sesa rencananya? Iya, benar sekali. Selain itu adalah apa lagi Kak Sesa yang mau kita lakuin nantinya? Ada banyak sih ya. Ada nanti kita akan mengaktifasi YouTube juga bagi kalian yang suka vlog gitu. Jadi sangat kita terbuka untuk kalian yang hobi-hobi di bidang seperti content creator. Dan juga nanti ada bikin giveaway, kemudian bikin TikTok challenge. Nah, jadi sangat kita spoiler juga ya. Jadi kita akan lebih aktif lagi di sosial media di GNB Council. Gitu. Oke, dan mungkin ya kegiatan-kegiatan kerja kita seperti yang bikin SOP kalian, yang mungkin virtual background kalian, dan saat ini postingan-postingan baru itu adalah tugas kita sebagai Huminfo, sebagai garda terdepan yang menjadi media branding buat kawan-kawan supaya wah ini nih GNB Council, wah keren banget nih GNB Council tahun ini, tahun 2021, dan apa ya, kita yang menjadi wajah buat bidang-bidang yang lainnya. Dan bidang-bidang lain pun tak bisa tanpa kita. Mereka pun memerlukan kita untuk mendokumentasikan dan bahkan menyebarluaskan informasinya. Dan selain itu di akhir periode kita juga akan buat GNB Magazine, itu nantinya sebagai ya buku tahunan kita nantinya. Ini yang menjadi apa ya, menjadi wajah-wajah kalian, bakal jadi kenangan kalian nih yang bisa nanti kita realisasikan. Mungkin itu sih yang paling bisa kita spoiler, dan jangan lupa ya gabung bersama kami di Hits Huminfo Inspiring to Share, dan apa ya, jangan lupa kepoin kita berdua, Kak Sesa dan saya. Terima kasih. Ada lagi Kak Sesa? Iya. Ada lagi yang mau disampaikan buat Kanda-Kanda dan Adinda? Sudah. Nah, silahkan ya, let's join us with Huminfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget ya tadi Huminfo, tagline-nya tuh Hits Genbi. Hits, iya kan tadi? Iya, Hits Genbi. Hits Genbi. Nah, buat kalian yang suka editing, suka bikin video, terus suka bikin pamflet-pamflet gitu ya, yang bisa nanti join aja ke Huminfo. Nah, di Huminfo tuh juga ada kelebihannya nih, ada privilege-nya. Jadi misalnya nih, kalian bisa bikin kayak editing-editing kayak gitu, nanti kalian akan sering dihubungi oleh pihak BI. Jadi Huminfo nanti akan juga banyak berkoordinasi dengan pihak BI. Nanti kalian tahu sendirilah gimana kalau misalnya sering berhubungan dengan pihak BI gitu. Kalian akan dapat sendirilah gitu apa manfaatnya dari situ. Dan lebih dekat lah gitu ya. Pokoknya kalian orang-orang yang sangat diperlukan lah oleh bidang-bidang lain juga, karena bidang lain pasti akan upload kan di Instagram, kalian megang Instagram GNB Council, YouTube-nya, pokoknya kalian yang menghandle gitu. Oke, tadi udah dijelaskan ya mengenai per bidang, masing-masing bidang kayak gimana. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua nih teman-teman. Jadi tadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang belum paham nih dan mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Jadi bisa raise hand caranya atau ketik di kolom komentar ya. Pertama tuh sebutkan nama, terus asal kampus, pertanyaannya apa, dan ditunjukkan kepada siapa. Oke, dipersilakan dari sekarang. Udah ada belum nih? Udah banyak tuh. Ada sudah Kak. Udah banyak tuh. Udah Kak, ada 3 ini. Iya, ada yang resen nih, 4. Si Kanzul dulu ya. Oke. Enggak, ada yang resen nih 1. Iya nih ada 4, ada siapa nih kalian yang duluan nih kalian? Oke, kalau di sini paling atas ada Muhammad Fadli nih. Mungkin bisa Muhammad Fadli dulu nih yang pertama. Oke. Oke, silakan Muhammad Fadli.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, kampus asal UIN Sari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika semester 6. Jadi di sini ya kita dengarkan tadi cakap-cakapan dari kakak Sekbid, kemudian ketum dan lain sebagainya. Sini saya ingin kepoin di bidang Kominfo nih. Nah, katanya mau bikin podcast nih ya. Kalau yang bikin podcast itu nanti bintang tamunya apakah yang kita hits juga atau gimana sih? Nah, kemudian kalau yang aku ini kan nggak ada skill apa namanya ya, nggak ada skill edit, bisa skill apa gitu ya. Cuma ada skill bicara ini aja sih. Nah, apakah bisa nih untuk bergabung? Kemudian itu untuk bidang Kominfo. Terus video buat pendidikan nanti kalau desa-desa tadi kan yang mengajar nih tertarik juga nih gimana kemana nanti desanya, apakah kita langsung ke Tanjung atau kemana, itu kan jalan-jalan. Nah, berarti penasaran di desanya aja gitu Pak, walaupun jauh kan nggak apa-apa, yang penting ada niatan untuk kesananya kan. Penasaran aja ke desa mana nanti rencananya ya kan. Kalau saya lihat di IG kan di Banjarmasin saja kemarin, jadi karena mendengar penjelasan Kak Panji tadi, saya menjadi tertarik, jadi ingin tahu saja sih tempatnya. Kemudian dari tadi ya, ada lagi satu yang tertariknya sama kaderisasi. Nah, nanti seberapa persen sih mengusahakan untuk kegiatan offline-nya nih, berapa persen kalau saya ingin membantu di kaderisasi di anunya ya, di bidangnya. Nah, berapa persen kalian mengusahakan kita untuk semuanya offline biar kita semua ketemu dan bisa bersama-sama berkegiatan seseluruh Genbi kan di 125 orang. Dan yang terakhir, untuk kegiatannya nanti seleksi open recruitment-nya ini, apakah nanti kita disiapkan memilih dua bidang dulu, mempersiapkan, atau 3 bidang, atau cukup satu bidang aja langsung nanti pas saat di open recruitment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadli, makasih ya. Pertanyaannya banyak banget nih, hampir dari semua bidang ditanyakan. Oke, jadi mungkin tujuannya langsung ke bidangnya ya ini. Yang pertama tadi itu ada bidang Huminfo. Mungkin Kak Said atau Kak Sesa bisa jawab langsung mengenai Huminfo tadi pertanyaan pertama. Oke, mungkin langsung saya jawab ya. Terima kasih Kanda Fadli soal pertanyaannya, luar biasa sekali. Kita di sini mencari role model yang bukan hanya tuh bisa soft skill editing ataupun videografi dan fotografi, dan kita juga memerlukan orang yang bisa public speaking, yang mungkin seperti Kak Fadli, yang mungkin ada basic buat bikin podcast atau jadi host podcast kita. Nah, untuk mungkin tema podcast itu berbeda-beda. Nanti setiap kita per episode tuh ada berbeda-beda podcast, dan gue star-nya pun pasti berbeda-beda tentunya. Dan dan hostnya ini yang pasti karena kita dari Huminfo, dan itu pasti di rolling gantian nanti hostnya. Mungkin bisa saja nanti kalau kapan jadi anggota Huminfo bisa saja jadi nanti jadi hostnya, dan mungkin kawan-kawan yang lain nanti yang mungkin bisa berpublic speaking lagi menjadi hostnya, dan itu memang kita yang menghandle dan mendistribusikannya ke media sosialnya itu. Dan alangkah lebih baiknya lagi apabila bisa menggunakan platform-platform yang bersifat editing, video editing, dan foto editing, itu lebih bagus lagi kita, karena untuk mempermudah kerja kita juga sebagai teamwork di Huminfo supaya kita itu bisa bekerja lebih baik lagi. Mungkin seperti itu untuk Huminfo, for your information. Oke, dari Kak Sesa mungkin ada tambahan? Oh, sudah cukup itu. Udah mencakup semuanya tadi. Oke, udah cukup ya dari Huminfo. Selanjutnya nih, dari bidang Kesling, mungkin Kak Fia atau Kak Sali nih mau jawab soal pertanyaan dari Fadli tadi mengenai Kesling. Kak Aya, boleh diulang Kak pertanyaannya untuk Kesling tadi? Oh, pertanyaan tadi itu mengenai desa ya tadi Fadli. Gimana memilih pengabdian masyarakat? Iya, itu ke pendidikan. Pendidikan tadi. Pendidikan tadi. Oh, jalan-jalan ya tadi ke Seling. Iya, itu tadi ke pendidikan sama ke kader sih tanya. Pengabdian masyarakatnya kan kita collab, tapi yang ditanyakan Fadli tadi lebih ke Genbi mengajarnya.
Oh, tadi jadi Padli gimana tadi pertanyaannya ke Seling? Ya, Mungkin bisa ke diulang lagi. di pendidikan, mungkin dia mengajar di mana tempatnya rencana, apakah di sekitar Banjarmasin atau di mana gitu kan. Oh, oke. Mungkin dia mengajar pendidikan. Langsung aja berarti ya di pendidikan ya, Kak Panji. Nah, mungkin dari Kak Panji atau Kak Ina mau menjawab nih mengenai pertanyaan ini. Dipersilakan. Ya mungkin dari aku dulu lah. Kata Padli tadi di mana lokasinya. Kalau kita lihat, Padli lah, kita lihat dulu. Yang pertama aku tuh opsinya di Hulu Sungai Selatan, Utara atau Tengah, Kabupaten Banjar, dan juga Kabupaten Baritokuala. Kenapa aku memilih opsi-opsi itu? Karena memang kita lihat bahwasanya misalkan Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Baritokuala itu adalah bekas dari kabupaten yang tertinggal. Jadi di sana kita benar-benar ingin yang namanya memberikan pendidikan, memberikan kontribusi dan juga memberikan kebermanfaatan bagi wilayah-wilayah tersebut. Tapi kita harus lihat kondisi dulu. Kita tidak bisa menentukan bahwasanya langsung ke tempat itu tanpa melihat kondisi yang ada. Dan yang paling penting adalah Bu Han Bian harus bergabung dulu dengan kami. Kita bahas sama-sama yang benar-benar bahwasanya daerah itu memang harus dibantu, memang harus diberikan pembelajaran, dan memang harus kita adakan yang namanya pengabdian masyarakat di sana. Mungkin itu dari aku. Dari Ina mungkin. Oke, baik, izin menambahkan mungkin untuk desanya sendiri sih lebih ke desa binaan Bank Indonesia atau desa terpencil kayak gitu. Betul tadi apa yang dikatakan Panji, desa yang emang yang bisa kita bantu gitu, yang emang perlu bantuan dari kita. Itu aja sih tambahannya. Ya, dari pendidikan udah dijawab ya, Fadli. Oke, selanjutnya lanjut di kaderisasi nih. Nah, kaderisasi tadi pertanyaannya seberapa besar kan mengusahakan mengenai kegiatan trainer of trainer ya, TOT ya. Bener nggak? Ya, kita operate lah. Ya, intinya operate kan bertemu bersama. Ya, kegiatan offline yang besar-besar nih Kak, gimana dari kaderisasi mengusahakannya? Mungkin langsung aja ya. Baik, kalau secara gambaran umum untuk kader mengadakan kegiatan, intinya seluruh kegiatan kader inilah bahasanya kita usahakan 90% kita adakan secara offline. 10%-nya itu palingan yang di proker pribadi saya bawa yaitu MCK tadi, monitoring, konseling, dan controlling. Nah, itu aja. Intinya kita mengusahakan 90% kita adakan kegiatan secara offline. Baik itu yang TOT maupun yang lainnya. Sisanya yang online itu cuma di bagian hal yang berhubungan dengan monitoring. Oke, itu aja dari saya, Lia. Terima kasih. Oke, Kak Miftahul Rizky, terima kasih. Untuk dari Kanadia mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin sedikit aja Kak Alia untuk mempercepat waktu. Jadi untuk proker kaderisasi pastinya mengusahakan seperti kata Ahur, dan kalau bisa tuh 100%. Tapi karena kondisi juga loh yang belum fit banar kayak itu, nah jadi menyesuaikan aja. Tapi insya Allah disesuaikan terus buat program kerja offline-nya. Mungkin itu aja Kak Alia, terima kasih. Iya, terima kasih Kanadia. Oke, langsung ya Padli ke pertanyaan yang terakhir tadi itu mengenai apa tadi Padli? Lupa. Oprek. Iya, oprek ya, mengenai open recruitment nih. Mungkin langsung dijawab dengan Kak Suhaya, Muhammad Suhaidi, pada Ketua Umum Genbi Kalsel 2021, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi, inti dari kami mengadakan acara ini adalah untuk menjelaskan kepada kawan-kawan terkait sistem kerja di Genbi 2021, dan juga yang kedua untuk mempromosikan bidang dari setiap yang ada di Genbi. Nah, terkait kapan terus sistem juga oprek, itu bakal kami announce lebih lanjut. Yang penting hari ini sudah jelas gitu. Nah, karena sebelumnya kan kalian kada tahu kayak apa tata caranya, kayak apa etikanya sebagai seorang Genbi. Untuk pengalaman tahun kemarin, itu bidang yang dipilih ada 2. Yang pertama sebagai prioritas, dan yang kedua cadangan. Untuk penyeleksi, itu kembali ke bidang masing-masing. Jika dirasa sudah cukup banyak, maka yang menyeleksi hanya tinggal yang memilih pilihan 1. Namun, jika bidang yang menyeleksi itu merasa kurang peminat, maka bisa saja
Bagi yang memilih pilihan kedua, itu diikutkan untuk seleksi. Nah, untuk teknisnya, apakah online atau offline, ataupun bagaimana, kapan opreknya, itu bakal kami announce lebih lanjut. Sekian, Fadli. Ya, Fadli, mungkin udah jelas atau kurang jelas nih, Fadli? Sip, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Fadli. Pertanyaannya tadi ya lumayan bagus, banyak banget pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga mewakilkan nih pertanyaan teman-teman yang lain yang bingung juga nih. Untuk oprek tadi udah jelaskan Kak Suhai juga. Nanti bakal ada announce lebih lanjut ya. Jadi siapkan diri masing-masing karena selain ada berkas, kalian juga ada wawancara nanti di pemilihan bidangnya. Jadi siapkan ya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk yang raise hand, selanjutnya ada Kanzul Atiyah. Pada Kanzul, mungkin langsung bisa di-unmute mic-nya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanzul Atiyah dari UIN Antasari Banjarmasin. Di sini mau bertanya ke Kak Alia sama Kak Fatun. Pertanyaannya tentang LPJ. Nah, tadi kan untuk pembuatan LPJ itu, misalkan ada program kerja dari KWU Komsat. Nah, itu tuh untuk pembuatannya apakah dari bidang tersebut yang menyelenggarakan program kerja atau sekretaris Komsat. Terus untuk pembuatan LPJ-nya itu apakah ada jangka waktu misalkan seminggu atau 2 minggu kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Mungkin yang mengenai LPJ dari KWU tadi aku jawab. Terus mengenai sistem LPJ-nya itu berapa waktunya nanti dijawab sama Kak Fatun ya. Oke, langsung aja. Jadi misalnya nih dari bidang kewirausahaan di Komsat atau bidang-bidang lain di Komsat itu LPJ-nya tetap sekretaris Komsat. Jadi sekretaris Komsat itu tugasnya adalah mengabsen kegiatan di Komsat dan juga LPJ di Komsat dan juga Jarkoman di Komsat. Jarkoman itu nanti bidang masing-masing ya. Untuk LPJ tadi itu ya benar yang meng-LPJ-kan itu sekretaris Komsat. Jadi bidangnya itu cuma ngirim foto dan rinci kegiatan nih. Misalnya kegiatannya dilaksanakan di mana, terus sasarannya siapa, terus kegiatan bentuknya seperti apa. Nah, itu terus RAB itu juga rundown, itu juga dikirim ke sekretaris. Jadi nanti sekretaris yang buat LPJ-nya, terus dikirim ke sekretaris wilayah. Nah, untuk waktu LPJ-nya itu berapa lama, itu dijelaskan oleh Kak Fatun. Silakan Kak Fatun. Oke, untuk waktu LPJ-nya itu biasanya dari sekretaris wilayah akan meminta LPJ semua kegiatan dalam 1 bulan. Misalnya kita ini sudah melewati bulan April 1 bulan. Nah, dari sekretaris komisariat itu akan menyerahkan LPJ itu selama 1 bulan dan beberapa kegiatan yang telah terlaksana. Seperti itu. Terima kasih. Kembali ke Kak Alia. Iya, benar tadi. Jadi setiap 1 bulan sekretaris itu harus ngirim LPJ nih kawan-kawan yang di Komsat ya. Sekretaris Komsat itu harus ngirim LPJ selama kegiatan sama 1 bulan. Jadi itu terserah tuh mau dari bidang KWU, pendidikan atau kader, pokoknya semua bidang yang melaksanakan kegiatan pada 1 bulan itu dibuat LPJ-nya dan dikirimkan ke sekretaris wilayah. Nanti ada grup koordinasinya. Oke, mungkin udah jelas ya. Kanzul, ada lagi mungkin yang kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke, tadi udah ya pertanyaan dari Kanzul tentang kesekretariatan. Selanjutnya nih ada dari Rizky Amalia, raise hand. Dipersilakan untuk Rizky Amalia. Terima kasih Kak Alia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya ke Bang Muhammad Suhaidi. Yang ingin saya tanyakan ialah mengenai komunitas dan organisasi. Di penjelasan Bang Suhaidi tadi mengatakan bahwa Genbi itu adalah komunitas, bukan organisasi. Itu mengapa demikian, Bang? Dan latar belakang kenapa Genbi dikatakan komunikasi? Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, mungkin langsung aku jawab. Jadi, sedikit perbedaan antara komunitas dan organisasi. Kalau menurutku pribadi, komunitas itu kita terikat karena suatu hal dulu. Karena kan kita ini terikat sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Sedangkan kalau organisasi itu karena memiliki satu tujuan yang sama. Kan seperti itu. Nah, terus untuk komunitas, kenapa Genbi dikatakan sebagai komunitas? Organisasi itu jatuhnya lebih formal. Ibaratnya kita punya ADART dan segala macamnya. Ya, seperti ormawa teman-teman di kampus lah. Nah, sedangkan Genbi tidak ada yang seperti itu. Mungkin ini ada sedikit perbedaan juga, karena Genbi seluruh Indonesia itu ada perbedaan masing-masing. Ada yang menggunakan ADART, ada yang tidak. Dan untuk di Kalsel sendiri itu tidak menggunakan ADART. Makanya lebih simple dan bisa dikatakan komunitas. Selanjutnya untuk goals sendiri, untuk organisasi kan itu lumayan peduli juga dengan internalnya. Sedangkan untuk Genbi, di luar dari pengembangan SDM, karena itu juga visi misiku, goals kita kembali ke sosial masyarakat, yang dimana ada 3 poin utama tadi kita sebagai Genbi. Mungkin itu bisa menjawab Rizky Amalia. Terima kasih, Bang. Oke, pertanyaan tadi udah ya dari Rizky Amalia. Udah jelas Rizky Amalia? Iya, Kak, udah. Terima kasih, Kak Alia. Ya, terima kasih juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Indriani nih, raise hand ya. Kepada Indriani, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang Abang dan Kakak. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya kepada Bang Panji dan Bang Suhai. Untuk Bang Panji, sebelumnya perkenalkan nama saya Indriani dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk Bang Panji, pertanyaannya, di salah satu proker bidang pendidikan tadi ada diberitahu bahwa ada proker Genbi mengajar. Nah, pertanyaannya, apakah anggota di bidang lain bisa ikut membantu dalam mengajar atau hanya dikhususkan untuk anggota bidang pendidikan saja? Semoga bisa dijawab. Lalu untuk pertanyaan kepada Bang Suhai, bagaimana nanti setelah penerimaan anggota bidang, lalu di seperjalanannya ada salah satu dari kami yang merasa kurang sreg atau kurang nyaman dengan bidang yang sudah kami pilih. Apakah dia bisa untuk mengajukan perpindahan ke bidang lain atau solusinya bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Indriani pertanyaannya juga ya. Mungkin yang pertama langsung ditunjukkan ke Kak Panji ya, tadi pendidikan. Kak Panji gimana? Kalau dari sistemnya sendiri ya, misalkan Genbi mengajar, biasanya kalau kami tahun kemarin itu ada list dan tidak memungkinkan bahwasanya 125 orang itu ikut mengajar, tidak. Tapi nanti ada list, kita lihat kondisinya, misalkan di tempatnya itu luas, terus juga siswa dan siswinya banyak, mungkin itu perlu banyak orang ya, sekitar 20-30 orang. Tapi tergantung lagi dengan kondisinya. Tapi yang bisa saja ikut cuman list, itu sistem cepat. Sistem cepat harus siapa yang cepat gitu mendaftar untuk mengikuti program Genbi mengajar. Tapi kalau misalkan kalian gabung di bidang pendidikan, otomatis kalian langsung ikut tanpa perlu list karena kita yang menyelenggarakannya. Mungkin itu dari aku. Nah, benar juga tuh kata Kak Panji. Kalau misalnya kalian punya anggota bidang, di anggota bidang pendidikan punya privilege lain nih, bisa langsung ikut. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua ya, ditunjukkan kepada Kak Muhammad Suhaidi, benar lah? Benar, Kak ya. Ya, kepada Kak Suhai, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan Indriani terkait memungkinkankah perpindahan bidang? Jadi jawabannya itu tidak. Kenapa demikian? Karena komunitas kita itu berada langsung di bawah naungan Bank Indonesia.
Dan saat struktural itu sudah terbentuk, maka akan kami serahkan ke atasan. Tidak mungkin ada perubahan gitu. Nah, maksudnya apalagi untuk hal kecil seperti itu. Nah, makanya untuk kawan-kawan nih, tadi kan sudah dijelaskan secara detail oleh masing-masing bidang. Makanya diharapkan untuk mempertimbangkan dengan bijak sebelum memilih bidang yang ingin diikuti. Nah, terkait misalnya nih, kawan-kawan diletakkan di bidang yang tidak diinginkan. Itu tinggal kembali ke kalian. Bagaimana caranya kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Karena dimanapun tempatnya, kalau teman-teman itu tidak menjadi expert di bidang itu, maka berarti kalian adalah menjadi pembelajar. Kalian belajar hal baru di situ. Mungkin seperti itu menjawab. Ya, terima kasih Kak Suhaidi. Tadi udah menjawab pertanyaan ya. Intinya siapkan dirinya benar-benar ya untuk open recruitment nanti. Sesuaikan dengan keahlian kalian, dan bidang yang kalian sukai nih, supaya nanti enak juga jalannya ke depan. Oke, masih ada waktu nih, masih lumayan lah gitu untuk memilih gitu, untuk berpikir. Ya, lanjut ya. Mungkin kita pindah ke kolom chat komentar nih. Ada pertanyaan dari Janatul Atni dari UIN. Ya, bertanya ke kaderisasi. Begini Kak, kata kakak kan untuk masuk kaderisasi ini jangan menghilang ya. Nah, bagaimana dalam waktu dekat ini? Ada dari kami, ada yang pulkam. Menurut kakak bagaimana itu? Ya, mungkin langsung jawab aja dulu kaderisasi. Oke, baik. Izin menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Nadia. Jadi untuk hilang-hilangan itu bukan berarti kayak ada boleh pulkam, harus standby di Banjar terus atau gimana. Intinya kayak kalau dalam contoh misalnya kayak dalam sebuah grup, ada kabar aja, kita cari mencet, kalau dibalas, jangan dilihat aja. Sakit kalau dilihat aja tuh nah kayak itu. Atau ya intinya jangan hilang, yang istilah hilang lalu kada ada lagi kabarnya. Kayak ibaratnya tuh kita di Genbi ini makan gaji buta. Nah itu kita kader loh sebagai panutan anggota-anggota lain melihat keaktifan, masa yang dikader sendiri malah hilang-hilangan. Nah hilang-hilangan di sini bukan berarti hilang cuma pulkam, kada. Maksudnya tuh hilang lalu, kada ada lalu kabarnya gitu. Nah di Genbi itu jadi angin aja. Mana sih ini kada ada keluarnya. Nah itu. Nah mungkin itu bisa menjawab. Mungkin ada tambahan lagi Nadia. Iya, menambahkan sedikit, benar kata Bang Ahmad tadi, bahwa yang dimaksud hilang-hilangan itu bukan misalnya pulang kampung kita anggap hilang, enggak. Di sini maksudnya kayak hilang kabar, kayak ada kabar atau ngali dicari kayak itu. Nah, karena kan kita sudah berkomitmen nih pesan Bank Indonesia buat berkontribusi di Genbi, dan kita sebagai bidang kaderisasi itu harus merangkul orang-orangnya dan memastikan untuk tidak ada yang hilang kayak gitu. Nah, kalau untuk sekadar pulang kampung itu masih dimaklumi aja, asal masih ada kabar. Mungkin itu aja dari aku, kembalikan kepada Kak Alia. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi Kak Miftahur dan Kak Nadia ya penjelasannya mengenai kaderisasi. Adni tadi di bawahnya masih ada nih lanjutannya, yaitu mengenai bidang kasling ya. Bertanya juga pada bidang kasling nih Kak, bagaimana jika ingin masuk struktural, masuk kasling tapi nggak ada apa tadi, nggak ada pengalaman, bentar ya, nggak ada apa nih, bisa dibacakan lah ini. Oh iya, bisa. Nggak ada background. Iya, iya. Nggak ada background dari kesehatan katanya. Iya, nggak ada background kesehatan. Nah, itu bagaimana? Langsung aja mungkin ya di keseling dijawab. Kak Vira atau Kak Sali? Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya. Sependapat banget sama ketum kita, Kak Suhai. Kalau di sebuah bidang itu, kalau kita bukan jadi expert, maka kita akan menjadi pembelajar. Karena bercermin dari aku sendiri sama sekbidku, aku background-nya Fakultas Hukum dan sekbidku background-nya manajemen. Dan di Genbi tahun 2020 kemarin pun aku juga di bidang Kesling. Kenapa jadi aku dari awal memilih Kesling? Karena
aku rasa di organisasi-organisasi kampus aku nggak dapetin bidang yang bertemakan lingkungan. Jadi aku mau cobanya di Genbi. Jadi bagi teman-teman yang bukan background dari kesehatan, nggak apa-apa, feel free untuk daftar aja dulu. Nanti kan juga ada seleksi-seleksinya. Pastikan aja dulu kalian punya ketertarikan di bidang casting itu sendiri. Mungkin brother aku bisa nambahin. Silahkan. Oke, terima kasih. Iya nih, untuk di Kesling sendiri kan nggak harus ada background kesehatan. Soalnya dulu juga aku di Genbi tahun 2020, aku juga di kewirausahaan. Jadi nggak ada sama sekali aku tuh background kesehatan dan lingkungannya. Jadi baru di Genbi ini dan baru di tahun ini aku di Kesling. Jadi jangan takut untuk milih Kesling sendiri, asal kita sama-sama berjalan untuk maju, untuk memperbaiki Kesling ke depannya kita bakalan bisa kok untuk mensukseskan proker-proker yang udah kita susun nanti. Terima kasih. Yuk bisa yuk Kesling Bravo. Yo, bisa. Ya, bener banget tadi jawabannya dari Kavia dan Kak Sali ya. Walaupun background kita nggak ada, cuman kalau misalnya kita berminat dan ingin benar-benar nih bertanggung jawab di bidang Kesling, bisa aja nanti belajar bareng-bareng ya, kawan-kawan. Cuman kalau ada yang punya background akan lebih bagus lagi gitu. Supaya nanti prokernya juga bagus nih, ada yang tahu tentang background itu. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir dari Adni. Bertanya juga ke Ketua Umum, Kak Suhaidi, bagaimana sistem struktural pemilihan jadi Sekum, Bendum, Sekbid, dan lain-lainnya itu. Melalui pemilihan apakah bagaimana jika ada bidang khusus untuk anggotanya yang kurang aktif dalam berkegiatan? Bagaimana sanksinya? Oh ya, bentar. Maksudnya ini Bendum Komsat atau Bendum Wilayah ya? Iya, Kak. Komsat ya? Iya, Komsat. Komsat. Oh iya, oke. Kepada Kak Suhaidi mungkin langsung. Baik, terima kasih. Menjawab dari pertanyaan Adni, jadi sistem untuk oprek di komisariat itu berbeda setiap tahunnya. Nah, 2 tahun lalu itu ada inaugurasi. Maka pada waktu itu Ketua Komsat dipilih langsung saat inaugurasi. Tahun lalu itu tidak ada. Jadi untuk fungsio wilayah dipilih langsung oleh fungsio Komsat dipilih langsung oleh fungsio wilayah dengan sistem database dan wawancara. Nah, terkait bagaimana oprek tahun ini itu bakal ada announce lebih lanjut karena kita juga bertahap. Habis ini karena sudah pengenalan bidang, maka bakal oprek bidang dulu di wilayah. Setelah itu nanti bakal kami announce lebih lanjut terkait sistem oprek di Komsat, khususnya fungsio. Nah, untuk masing-masing fungsio itu ada kriterianya juga masing-masing dan tidak kami jelaskan di sini karena di sini fungsio tadi fokus pada sistem kerja. Terkait kriteria itu nanti bakal di-share juga di grup saat oprek. Itu terkait oprek komisariat. Nah, jadi yang dipilih itu adalah fungsio komisariat. Untuk ke bawahnya, yakni kabit, sekbid, dan anggota, itu sistemnya akan kembali ke ketua komsat masing-masing dengan tetap ada pengarahan dari kami untuk gambaran tahun kemarin. Terkait anggota yang tidak aktif, jadi karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Fatun bahwa kita ada sistem absensi dan reporting untuk monitoring keaktifan kawan-kawan. Kemarin juga sempat ada evaluasi triwulan, yakni terkait Genbi aktif dan pasif untuk sosial media, itu langsung dari Dekom. Jadi untuk Genbi yang kurang aktif, atau yang bisa kita lihat raportnya itu merah, itu yang pertama bakal ada surat tugeran langsung. Yang nyatanya itu bertahap dulu, misalnya ini yang tidak aktif itu anggota Komsat, maka yang bakal menanyakan alasan dia itu mulai dari kabitnya, lalu ke ketua Komsat, sampai ke kami ke wilayah, kalau itu memang benar-benar parah kehilangannya. Nah, efek dari surat teguran itu, kalau kita lebih lanjut, bisa berakibat pada pencabutan beasiswa. Ini bukannya untuk menakuti teman-teman, karena memang di awal saat kita daftar Genbi, itu kita sudah ada surat perjanjian untuk bersedia aktif sebagai anggota Genbi. Jadi, kalau kawan-kawan hilang, jangan salahkan kami kalau sampai kawan-kawan diminta untuk mengembalikan uang beasiswa yang sudah diberikan. Itu terkait anggota yang tidak aktif.
Mungkin aku sekaligus menjawab pertanyaan Husin juga terkait kegiatan offline, karena ini lumayan penting juga. Nah, jadi untuk Gen B, alhamdulillah dari tahun kemarin itu sudah mix offline dan online. Dari kita sendiri, acara ini khususnya memang tidak bisa diadakan offline karena menimbang beberapa hal. Namun, dari kami juga mengusahakan untuk acara offline. Salah satunya yang sudah di-spoiler tadi, bakal ada bukber, bakal ada pesantren Ramadan, ada juga bagi takjil, dan juga SOTR. Itu nanti silahkan kawan-kawan tinggal stay tune aja di grup, karena bakal ada info lebih lanjut. Untuk Gen B, acara insya Allah masih bisa offline. Namun untuk acara besar yang lingkupnya Gen B nasional, itu tetap kami coba koordinasikan ulang ke pihak BI, ke atasan. Karena ini lingkupnya sudah acara seluruh Gen B senasional se-Indonesia. Nah, untuk acara BI, kita tahu sendiri karena BI itu instansi dan juga agak ketat, maka bisa aku bilang dari BI ini lebih cenderung ke acara online. Makanya dari acara kita sebelumnya, baik itu bedah buku, FAQD, pengorban intan, dan sebagai macam, itu rata-rata online. Namun, tidak memungkinkan adanya acara offline dari BI. Karena tahun kemarin juga ada Move On Generation yang diadakan langsung di Bank Indonesia dan juga Karya Kreatif Indonesia yang diadakan di Duta Mall Banjarmasin. Nah, cuman karena offline dari BI ini terbatas, makanya tidak mungkin ke 125 orangnya ikut. Makanya bakal ada sistem list untuk itu. Itu tadi untuk pertanyaan Husin dan juga Adni. Semoga menjawab. Aku kembalikan ke Alia. Iya, terima kasih Kak Suhaidi. Tadi udah dijawabkan ya pertanyaan Husin. Mungkin ini dari Kak Suhai masih ada pertanyaan lagi atau habis nih Kak? Untuk pertanyaan sepertinya cukup. Ya cukup ya, karena mengingat waktu juga ya udah masuk azan zuhur. Mungkin seksi pertanyaan kita tutup ya teman-teman. Tapi jangan berkecil hati. Nanti kalau kalian mau bertanya bisa juga di grup atau chat nih kakaknya. Tanya aja langsung gitu. Tapi yang sopan ya tanyanya gitu. Tanya aja langsung ke kakaknya. Insya Allah dijawab aja. Oke. Untuk sesi selanjutnya nih, mungkin ada closing statement dari Ketua Umum Genbi Kalsel 2021 dan juga Wakil Ketua Umum Genbi Kalsel 2021. Dipersilakan. Sedikit dari aku, karena sudah panjang lebar juga aku jelaskan pada sesi tanya jawab tadi. Di sini aku tinggal menegaskan komitmen kawan-kawan, jangan sampai kalian yang sudah menggelora, yang di grup sudah koar-koar, hendak acara offline, saat kami mengadakan itu malah tidak berhadir. Karena kami juga mengusahakan untuk acara offline. Terkait komitmen teman-teman, paling ku harap keaktifannya aja, karena beasiswa ini pertanggungjawabannya bukan hanya dari kita kepada Bank Indonesia, namun dari kita kepada Sang Pencipta di akhirat kelak. Mungkin cukup itu dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Oke, ya dari Kak Suhai mungkin udah cukup ya. Selanjutnya tuh dari Kak Rahmat nih, mungkin ada sedikit nih Kak Rahmat, selaku Wakil Ketua Umum Genbi Kalsel 2021. Ya, terima kasih kepada moderator. Bagus nih di awal kalian sudah semangat. Dan aku harap semangat yang kalian sudah keluarkan ini itu akan tetap berlanjut sampai nanti akhir kepengurusan kita. Jangan sampai nanti kalian semangat di awal saja loh, nanti di pertengahan hilang, terus di akhir nggak ada lagi gitu. Nah, aku harap semangat kalian seperti ini itu akan tetap ada sampai akhir kepengurusan nanti. Karena kan ini juga sebagai tanggung jawab kita sudah dikasih berupa materi ya dari Bank Indonesia. Aku harap uang itu bakal kita berikan lagi gitu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi aku harap semangat kalian itu tetap membara baik di awal maupun pengurusan. Itu saja dari aku kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Kak Suhai dan Kak Rahmat. Tadi closing statement-nya ya. Balik lagi nih teman-teman, intinya kalian harus aktif di Genbi ya. Karena sudah melalui perjanjian kan kemarin waktu daftar beasiswa di berkasnya kalian, seperti yang sampaikan Kak Suhai tadi, ada perjanjian untuk aktif di Genbi. Nah, buktikan juga nih waktu wawancara, kan kalian tuh diwawancara langsung loh dengan pegawai BI. Mungkin ada yang kena paroy, dapat paroy gitu. Atau kena kakak, Mbak siapa ya namanya lupa. Ya, pokoknya adalah gitu, pegawai BI yang lain. Nah, kalian di situ udah diwawancara kan, udah bilang juga misalnya nih, nanti mau aktif gitu, terus ada inovasi untuk Genbi apa, segala macam gitu. Buktikan kata-kata kalian itu di pengurusan Genbi 2021 ini. Dan juga tadi benar kata Kak Suhai bahwa ada reporting nih. Nah, reporting itu nanti juga dikirimkan ke pihak BI untuk melihat siapa-siapa aja yang aktif dan siapa-siapa yang tidak aktif. Terus terakhir nih teman-teman, nah kalau kalian aktif di Genbi, kalian juga nggak akan rugi nih, karena banyak juga benefitnya selain dapat ilmu gitu, kalian juga dapat hal-hal yang baru nih dari yang nggak kalian dapatkan di kampus. Kayak misalnya kalian bisa dapat project di BI gitu, bisa jadi model di BI misalnya gitu kan, bantu-bantu BI. Intinya pokoknya kalian akan dapat banyak hal lah gitu kalau aktif di Genbi gitu, nggak ada ruginya. Soalnya udah kami buktikan nih di tahun lalu, di tahun 2020. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditambahkan lagi nih? Udah cukup? Oke, karena kayaknya udah cukup ya. Langsung aja kita di sesi terakhir nih, foto bersama, kita serahkan kepada Kak Said nih, foto bersama. Selaku Kominfo. Oke, terima kasih Kak Alia Audina. Nih gak jargon dulu kah atau foto bersama dulu nih? Gimana nih? Foto dulu, Gin. Foto dulu, oke foto dulu ya. Kita fotonya per slide ya. Oke, silahkan open cam-nya dulu kawan-kawan, Kanda-Kanda dan Adinda-Adinda. Sekalian, Kak Panji, open cam Kak Panji. Ayo yang lain open cam, kita prepare dulu buat nge-screenshot. Buat foto bersama. Di slide 1 dulu ya, oke. Bebas saja, 1, 2, 3. Oke, sudah, bentar. Di slide 2 sekarang. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Oke. Oke, yang terakhir. Di slide 3. Wah, ternyata ada 4 slide. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Boleh nih Kak Suhai buat jargon lagi. Boleh ya, nih. jargon. Kawan-kawan open mic. Bentar Kak Suhai, Sesa. Record. Oh iya. Sesa. Di sini sudah ada yang tahu lah jargon Genbi Kalsel. Ayo. Udah tahu. Yang tahunya wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Ya, haram Ya, menyerah bujur. wajah sampai ke putih. Itu bujur. Energi, Kak. Energi untuk energi. Yap. Ya, itu Genbi nasional. Jadi jargon Genbi itu, kalau aku bilang Genbi, jawabnya energi untuk negeri. Kalau aku bilang Genbi Kalsel, jawabnya haram menyerah wajah sampai kaputing. Dan gayanya kayak ini. Jadi kita coba tes lah, mungkin lawan kakak-kakaknya dulu yang sudah tahu. Genbi. Energi untuk negeri. Genbi Kalsel. Haram menyerah wajah sampai ke kaputing. Nah, bisa seperti itu kawan-kawan buat diikutin sambil di record gue ini. Kayak apa, Sesa? Iya ya bisa katanya bisa. Bisa open mic. Sudah aman. Ya aman. Oke, kita mulailah. Genbi. Energi untuk negeri. Genbi Kalsel. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Gengs, jangan lupa ikut bubar ya. Makasih semua. Terima kasih
acara offline. Terima kasih teman-teman. Yuk acara offline nanti. Selalu. Oke, karena udah selesai ya sesi Meet Introducing Genbi Cultural 2021, hari ini teman-teman boleh live ruangan nih. Jangan lupa juga setelah ini akan ada kegiatan-kegiatan Genbi Cultural selanjutnya ya di grup. Jadi pantengin aja grup. Yang mau kegiatan offline nih, akhir-akhir ini banyak nih kegiatan offline. Spoiler dulu dikit. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Bye. Jangan lupa daftar di Kominfo ya. Jangan lupa daftar pendidikan Esring Bravo Bungas, mantap, aduh. KWU berkah. Atau pendidikan. Ya, mantap pendidikan. Nggak ada yang